Oke, halo, hari ke-16 dan mumpung kemarin ada yang nanya eh persentase Porto ya, aku jawab di video kali ini. Jadi basically kalau di kondisi memang market normal nggak gila kayak sekarang, portfolioku dan sekarang pun selalu aku upayakan maksimal banget megang saham tuh cuma 5 biji. Itu tuh maksimal dan sekarang aku jujur lagi agak banyak dan itu beneran pusing. Kayak aku belajar dari tempat lain kalau 5 saham itu udah banyak, dan sekarang aku lagi ngalamin pegang banyak dan memang beneran pusing. Cerita yang harus diupdate, psikologis yang harus di manage itu baru kerasa setelah aku alami langsung. Cuman prinsipnya itu, yang pertama maksimal pegang 5 saham dalam satu porto dalam kondisi normal dan kondisi apapun. Sebetulnya itu bisa dibilang salah satu golden rule dalam mengelola porto. Terus ini video kedepannya itu asumsinya dalam market normal ya, bukan kayak sekarang. Jujur kalau di market sekarang aku kayaknya 50% di saham narasi, yang itu nggak akan long last. Kemarin baru take profit Dewa, itu juga kan porsinya lumayan di portoku, 25%-an. Sekarang juga porsinya masih 50%-an lebih di saham narasi. Cuman di kondisi ideal mungkin aku hanya akan pegang 3 portfolio. Aku akan diversifikasi ke 3 jenis. Yang pertama itu aku suka dividen. Jadi aku akan cari saham yang dia tuh ada dividennya dan ada growth-nya. Jadi nggak hanya dividen aja, tapi ada growth-nya. Jadi mungkin dividennya nggak gitu gede, tapi sebenarnya di kondisi kayak sekarang, saham-saham yang dividen dan growth itu banyak yang lagi murah banget. Cuman aku lagi ngikut narasi, jadi nggak ada. Cuman balik lagi ya. Oke, aku pokoknya mau straight bahas asumsi kondisi market lagi normal. Aku bakal pegang 3 saham. Yang pertama itu perusahaan yang punya growth dan bagi dividen. Yang kedua, aku bakal cari perusahaan yang fokus growth. Dan yang ketiga, dengan porsi yang jauh lebih kecil, itu mungkin apa ya? Kalau ngomongin kualitas perusahaan, dua tadi tuh aku bakal cari perusahaan yang sangat bagus asumsinya. Nah, yang porsi kecilnya ini adalah perusahaan yang cukup gambling. Aku ngerti industrinya, aku ngerti prospeknya, tapi mungkin secara track record manajemennya belum terlalu jelas, atau industrinya juga baru sedang digodok. Jadi bisa dibilang lumayan betting. Secara porsi gimana? Ini tuh menyesuaikan sebetulnya. Kalau kita ngomongin investasi itu menyesuaikan dengan profile risk kita, resiko kita. Kalau kita masih sendiri, profile risknya cukup besar, mungkin kita suka ngambil resiko, sebetulnya bisa aja mengabaikan perusahaan yang bagi dividen, fokus ke perusahaan growth karena mungkin masih produktif dan kehidupan bulanannya masih terjamin dari pemasukan bulanan, masih punya pekerjaan utama lainnya, jadi masih bisa mengabaikan dividen ini. Nggak terlalu ngejar dividen juga fine. Tapi buat aku pribadi ya gitu, managing risknya itu adalah dengan cara aku nyaman memegang satu perusahaan yang bagi dividen, mungkin di porsinya sekitar 30-40%. Kalau misalkan asumsikan 40%, yang fokus di growth itu di 30%, berarti kan udah 70%. 30% ini aku akan split. Bisa jadi 30% ini di cash, tapi kalau memang ada yang ingin aku bet, aku akan masukin 10% di yang betting tadi, yang industrinya mungkin baru growth atau manajemennya belum terbukti, tapi aku udah ngerti perusahaannya. Jadi gitu. Itu sih mungkin kalau aku. Idealnya di 3, maksimal di 5 saham. Alokasinya kayak tadi, 30-40% yang bagi dividen dan tetap ada growth. Ini yang selalu aku kejar. Mungkin ketika nanti makin tua, aku bakal lebih fokus lagi ke yang ya udahlah dividen aja. Apalagi kalau misalkan ternyata angka yang ingin aku achieve, yang menurutku sudah menjadi titik nyaman, sweet spot financial freedomku, ya udah aku switch aja ke dividen. Aku udah nggak terlalu maintain growth, nunggu dividen setahun sekali, aku split ke apa ya,
kebutuhanan bulananku dan nunggu lagi dividen di tahun depan, ya udah kayak gitu aja. Kalau memang target yang aku inginkan sudah tercapai, let's say misalkan 10M. 10M tinggal nyari perusahaan yang bagi dividen 10%, setahun 1M. 1M kan dibagi setahun itu ya 80 jutaan. 80 jutaan banyak banget, gila. Nggak tahu ngabisinnya kayak gimana. Itu udah sangat hedon kayaknya. Ya bayangannya kayak gitu. Kalau misalkan aku udah punya 10M, ya udah aku taruh aja semuanya ya di yang bagi dividen 10%, itu udah sangat cukup. Tapi di kondisi sekarang tadi, katakanlah 40% di dividen plus growth, 30% yang memang fokus di growth, nggak masalah, nggak bagi dividen. Jadi setiap earningnya dipakai buat ekspansi, dan 30%-nya di cash. Just in case tiba-tiba ada crash, tiba-tiba ada situasi geopolitik atau apa shit happen yang memang potensial nanti bikin market panik, dan tentu harga saham dan perusahaan itu akan jadi sangat murah. Di situ aku akan tembak semuanya. Tembaknya ke yang mana tentu lihat kondisinya. Kalau memang ternyata yang dividen yang lebih murah, drawdown-nya atau turunnya lebih banyak, aku akan tembak ke yang bagi dividen. Kalau ternyata yang growth ini turunnya jauh lebih banyak, kemungkinan aku bakal ke sini. Tapi juga lihat kondisi perusahaannya. Apakah ternyata pas ada crash ini perusahaannya goyang, ini juga kan harus di-consider ya. Jadi 30% ini pokoknya yang cash itu untuk dilihat sikonnya. Kalau di posisi crash, aku bakal nyari perusahaan yang paling worth it buat aku beli, aku tembakin aja semuanya, jadi nggak pegang cash sama sekali gitu. Tapi, oh ya, ada satu hal yang aku lupa dibahas, bahwa sebelum ke alokasi portfolio ini itu juga pastikan pegang dana daruratnya, karena kita nggak tahu kondisi porto akan seperti apa. Jadi di kondisi darurat itu pastikan selalu pegang cash sehingga portonya nggak keganggu. Kalau portonya lagi hijau sih nggak masalah ya, misalkan kondisi buruk terjadi dan kita butuh uang, tinggal dijual aja. Tapi di kondisi market yang tidak baik, porto lagi minus, dan minusnya ini karena memang market belum chip in, belum apresiasi saham atau perusahaan yang kita beli, dan kita nggak punya dana darurat, ya kita kan otomatis bakal cut loss, kita akan mengalami kerugian di situ. Jadi itu sih yang pasti, punya dulu dana darurat. Kalau alokasi portofolionya tadi aku rangkum sekali lagi, mungkin di 40% dividen dan growth, 30% di growth, 30% di cash. Itu sesimpel itu kalau aku. Cuman prinsipnya investasi itu ngomongin soal personal finance. Ingat di situ ada kata personal, jadi benar-benar ini adalah satu hal yang sangat personal. Tadi cara aku mengalokasikan portfolio, tapi itu bukan berarti, ya kalau kamu ngerasa nyaman, silahkan kamu contek, tapi kalau nggak nyaman, adjust aja. Yang penting nyaman di personal kamu, karena ini tentang personal finance, ini tentang menumbuhkan dan mengejar target kita masing-masing. Di luar sana, ada yang portfolionya tuh sampai 6.000%, dan namanya Dojun. Dan itu gila banget, 6.000%, berarti 60 kali lipat. 100 juta jadi 6M ya? Iya, 6M. Itu 100 juta. Atau salah? Ya, pokoknya itu gila banget, 6.000%. Kayaknya kalau aku dapat segitu, ya mungkin udah pensiun aja. Udah nggak bakal bikin kayak gini ya, udah mau bikin purpose aja. Ya mungkin tetap bikin kayak gini kan, ini buat senang-senangnya, for fun aja sih. Cuman ya gitu, intinya investasi personal finance. Ingat itu ada di kata personal. Return tinggi orang lain itu bukan kekalahan buat kita. Tapi loss dari portfolio kita itu baru kekalahan buat kita. Ya mungkin itu aja buat video ke-16. Thank you buat Mas Aryeza ya yang udah komen. Kalau ada yang nonton video ini sampai akhir, dan pengen nanya sesuatu, tanya aja. Karena ya ini 1000 video random. Bisa jadi pertanyaanmu di video ini akan aku jawab di video besok. Bisa jadi juga enggak. Tergantung aku lagi ada inspire, ada yang ingin aku omongin atau enggak. Pokoknya komen aja apapun hal random, silahkan. Sampai jumpa di video yang lainnya. Bye-bye.